Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nak? Semuanya? Apa kabar, Siska? Alhamdulillah baik, Sir. Alhamdulillah baik. Iya, udah ter-unmute tapi kok nggak jawab gitu. Ya. Alhamdulillah. Tidak lupa kita ucapkan syukur kepada Allah. Kemudian salawat, beriring salam juga kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga setiap aktivitas kita mendapatkan berkah. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Oke, Nak, ya senang sekali ya berjumpa kita untuk melanjutkan materi pembelajaran kita tentang teori asam basa Lewis dengan saya guru pengampunya Jamaan Fahmi. Oke, ada 2 indikator yang diharapkan bisa tercapai setelah pembelajaran ini berlangsung, ya. Cukup 2, tidak banyak ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan teori asam basa menurut Lewis. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan reaksi ion bersih dari asam dan basa. Ini kalau sempat ya, teori kedua. Tapi kita fokuskan dulu pemahaman di indikator yang pertama. Kalau indikator kedua tidak tercapai, akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Ada sedikit perbedaan kata-kata yang bisa diingat dari asam dan basa versi Lewis. Ya. Kalian masih ingat Lewis ya? Nak, pernah dengar nama Lewis? Mutiara Rahma, pernah, Nak? Pernah, Sir. Mustaqim, pernah? Mustaqim? Lupa, Sir. Oke, lupa ya. Riyadi, pernah dengar, Nak, Lewis? Lewis Riyadi, pernah dengar? Belum, Sir. Belum. Astagfirullah. Ya, Lewis itu pernah kita dengar teorinya di ikatan kimia dulu ya. Ikatan kimia yang lebih terkenal dengan istilah struktur dot Lewis. Pernah ya? Yang kita menggambarkan suatu atom dengan elektron valensi, elektron valensinya itu digambarkan dalam bentuk titik-titik. Masih ingat ya? Masih ya? Masih, Sir, masih. Ya, harus diingat itu. Kalau enggak, kita nggak bisa melangkah maju ke teori asam basa versi Lewis ini. Bentar ya, saya sesuaikan dulu pennya. Misal kita mau menggambarkan unsur atau atom natrium ya. Berarti Na. Na itu kan nomor atomnya 11. Waktu kita uraikan berdasarkan konfigurasi berarti menjadi 1 S2 ya. 2 S2. Kemudian 2P. P berapa, Nak? 2P? 6, Sir. Iya, 2P6. Baru selanjutnya? Setelah 2P6? 3 S1 ya. Kalau 2, kelebihan dia dari 11 ya. Artinya apa? Ada 1 elektron yang berada di kulit terluar ya, di kulit ketiga, di subkulit S, seperti 1. Maka penggambarannya, waktu kita gambarkan struktur Lewis dari natrium, berarti Na dengan 1 elektron valensi berupa titik. Masih ingat ya yang gitu ya? Misalnya apa lagi? Cl. Cl itu 17 ya. Kemudian kita uraikan berdasarkan konfigurasi, langsung saja
menggunakan penulisan singkat. Kita pakai neon. Ya, neon nomor atomnya 10. Setelah struktur konfigurasi dari neon itu berarti 3s2. Setelah 3s2, 3p 3P6. 3p5. Kalau 6 kan kelebihan, ya. Iya, Sir. Salah. Nah, oke. Artinya apa? Cl itu memiliki berapa elektron valensi di kulit terluarnya? Kulit terluarnya kulit ketiga. Berapa elektron valensinya? 7, Sir. Ya, S tambah P ya. 2 tambah 5, 7. Maka waktu kita gambarkan Cl, berarti Cl itu ada 7 konfigurasi elektron valensinya. 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Ya, penggambaran struktur Lewis itu yang seperti ini. Nah, bedanya di sini setelah kita memahami cara penggambaran struktur Lewis, kita jadi tahu yang mana yang nantinya akan mendonorkan ya, mendonorkan PEP itu dianggap sebagai apa penyebutannya di sini? Basa ya. Sementara yang menerima itu disebut sebagai asam. Nah, itulah dasar pengetahuan yang harus kita miliki sebelum kita belajar tentang asam basa Lewis. Oke, sampai di sini sudah bisalah dibedakan ya asam basanya ya dari kata-kata ini ya. Asam itu penerima atau aseptor PEB. PEB itu merupakan singkatan dari pasangan elektron bebas. Sementara basa adalah yang mendonorkan ya, spesies yang mendonorkan PEB atau pasangan elektron bebas. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh yang paling sederhana dulu saya tunjukkan ya. Contoh yang paling sederhana dulu adalah kalau kita berbicara masalah H2O. Oke, H2O itu kan H plus ditambah OH min ya akan menjadi H2O. Secara umum seperti ini ya penulisannya ya. Nah, perhatikan di sini. H itu nomor atomnya kan 1 ya nak ya. Ini dasar berpikir yang saya kasih. H itu nomor atomnya 1. Waktu kita uraikan berdasarkan konfigurasi elektron berarti 1 S pangkat 1 ya. Elektron valensinya kan cuma 1 di sini ya. Jadi waktu dia sudah melepas, waktu kita gambarkan struktur Lewisnya kan gini ya nak. Gini ya. Ini artinya H dengan 1 elektron valensi. Tapi waktu elektron valensinya ini sudah dilepaskan, maka dia bentuknya akan berubah penulisannya menjadi H plus. Artinya tanda plus ini elektron valensinya sudah dilepaskan sebanyak 1. Ini sekedar mengingatkan aja ya. Paham nak ya yang seperti ini ya? Nah, yang di sini dituliskan adalah H yang sudah melepaskan 1 elektron. Artinya dia tidak memiliki elektron lagi. Nah, kalau dia tidak memiliki elektron lagi, pantaskah dia disebut sebagai pendonor elektron? Pantas nggak disebut pendonor elektron? Pantas nggak? Dia nggak punya apa-apa, bisa nggak kita sebut sebagai pendonor? Tidak, Sir. Ya nggak ada. Apa yang mau dikasihnya? Apa yang mau didonorkan kalau dia tidak punya apa-apa? Jadi sama halnya seperti kita ya nak, kalau mau jadi dermawan, istilahnya dermawan harta ya kita harus punya banyak harta ya. Jadi bisa kita donorkan ya. Ya semoga beberapa di antara kita ada yang mengikuti jejak Pak Cite ya nak ya. Jadi H di sini dia sudah melepaskan 1 elektronnya kemana? Ke OH min. Jadi waktu kita gambarkan struktur Lewisnya, ini kan nggak punya elektron lagi hanya ya. Tapi OH-nya jadi bertambah. Jadi gini. O 1 2 3 4 5 6. Oh, itu kan 6 elektron valensinya ya. Ini penggambarannya. 6. Nah, karena 1 sudah dioper kemari, jadi 1 elektron itu membentuk 1 pasangan elektron ikatan dengan H. Kemudian di sini kita bubuhi tanda minus. Karena spesies OH-nya yang menangkap 1 elektron, maka dibubuhi tanda minus. Nah,
Perhatikan di sini, sudah jelas ya, siapa yang memiliki banyak pasangan elektron bebas, siapa yang tidak memiliki pasangan elektron bebas. Jadi dari sini penggambaran struktur Lewis lengkapnya ya untuk si H2O. Ini jadinya ada 2 PEI, ada 2 PEB. Nah, kita kembali ke sini dulu, ke reaktannya H+ dan OH-. Kan udah ketahuan nih siapakah yang disebut sebagai asam, siapakah yang disebut sebagai basa. Siapa nak sebut asam, siapa sebut basa? Lihat lagi, asam itu adalah spesi penerima PEB. Waktu proses penerimaan pembentukan H2O, siapa nanti yang pantas menerima? Ya, yang pantas menerima adalah spesi H+. Jadi ini disebut sebagai asam ya. Karena dia tidak memiliki PEB dan dia nantinya akan menangkap PEB dari OH- ya dalam pembentukan H2O. Sementara yang memiliki banyak PEB itu disebut sebagai basa karena nantinya dalam proses pembentukan H2O dia akan mentransfer satu PEB-nya. Bisa jadi bagian ini ya, kita anggap aja bagian ini nanti ditransfer dalam proses pembentukannya menjadi H2O. Sampai sini paham nak ya? Yang mana asam, yang mana basa ya? Itu dulu ya. Contoh yang paling sederhana ya. Paham nak? Insya Allah, Sir. Oke, insya Allah. Nah, kita lanjutkan contoh selanjutnya ya. Ada lagi contoh yang sedikit berbeda. Al3+ direaksikan dengan 6H2O. Ini belum saya gambarkan struktur Lewisnya ya, tapi coba kalian jawab dulu. Kira-kira siapakah yang menjadi asam, siapakah yang menjadi basa dari persamaan reaksi berikut? Ini 3+ ya. Kira-kira siapa yang menjadi asam, siapa yang menjadi basa? Siapa yang kehilangan elektron valensi, siapa yang berlebih pasangan elektron bebasnya. Setelah kalian bisa membedakan itu, sesuaikan dengan teori ini. Kalau sudah sesuai, maka kalian tahu, bisa menjawab yang mana asam, yang mana basa. Ayo. Riyadi, yang mana asam, yang mana basa? Asamnya Al, Sir. Ya, Al3+ ya, yang lengkap ya. Ini asam, ini basa ya. Basa, Sir. Karena waktu kita gambarkan Al ini kan nggak ada elektron pasangan elektron bebasnya lagi ya. Ya. Iya, Sir. Karena udah dilepas, tiga-tiganya sudah dilepas elektron bebasnya. Sementara H2O punya, waktu kita gambarkan H2O sama seperti ini ya. Jadi OH, kemudian H. Kalian jangan bingung ya kalau saya gambarkan seperti ini H2O-nya ya. Ini benar juga, tapi lebih benar yang teori Weisshapper seperti ini ya. Karena ada teori Weisshapper yang menyatakan apabila ada bercampur antara PEI, PEB, maka gaya tolak menolak antar PEB itu jauh lebih besar daripada antar sesama PEI. Ya. Kalau ini versi datarnya ya. Jadi ada berapa PEB dalam struktur H2O? Ada berapa PEB? 2, Sir. Iya, 2 ya. Yang ini dengan yang ini ya, ada 2 ya. Itulah nanti yang digunakan, salah satunya lah yang digunakan dalam berikatan dengan Al.
Oke. Jadi secara teoris Al itu kan nomor atomnya 13 ya nak ya. Kalau kita uraikan pakai langsung cara singkat ya. Setelah neon itu 3s2 3P1, Sir. 3p1. Ini yang seharusnya ya. Tapi ini kan udah dilepas kan? Udah dilepas. Berarti udah Yes, kosong sir. yang 3s-nya 3p-nya. Nah, sementara yang mau masuk ada 6PeB. Kayak mana caranya? Jadi nanti dalam proses ikatannya ini kan sudah berada di kulit ketiga nak ya. Maka akan terbantu dengan adanya subkulit 3D. Ada bantuan dari subkulit 3D. Jadi nanti fungsi Al adalah memberi ruang, menyediakan tempat terjadinya ikatan, pasangan elektron ikatan. Jadi ini S-nya 1 ruangannya ya, P-nya 3 ya, 1, 2, 3, 4. 4 udah ya. Sisanya dari 3D. D itu kan 5 ya ruangannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang terpakai cuma 2. Nah, nanti diisi. Ini diisi, ini diisi, ini diisi, ini diisi, ini diisi 2. Nah, gitu ya cara menjawabnya. Oke, ini masih yang pakai plus-plus ya. Coba kita tinjau lagi contohnya. Di buku sini, mana nih pennya? Oh, ke bawah. Bentar, di sini ada contoh lain. AgCl ditambahkan dengan 2NH3 menjadi AgNH32Cl. Macet pennya, sorry nak ya. Oke, kira-kira kalau dari sini siapa yang menjadi asam, siapa yang menjadi basa? Siapa yang menjadi asam, siapa yang menjadi basa? Nah, kalau ada soal seperti ini nak, kalian harus tahu ya cara menguraikan dulu ya. Kalau ada salah satunya senyawa ion, kalian harus tahu cara menguraikan dulu. Uraikan dulu senyawa ionnya. Ionnya itu kan AgCl ya. Ag itu logam, Cl-nya non logam. Makanya dia disebut sebagai senyawa ion. Ini kan terurai menjadi Ag plus tambah Cl min. Nah, kedepannya nanti kita akan mempelajari yang namanya persamaan ion bersih. Ya, yang indikator kedua tadi yang saya maksud. Tapi untuk saat ini sepertinya tidak cukup waktunya. Jadi kita sambung besok. Jadi kurang lebih penggambarannya, ini diuraikan dulu menjadi Ag plus tambah Cl min ya, seperti yang terurai di atas ya. Kemudian ini ditambah 2NH3. Nah, ini menjadi Ag NH3 2 kali tambah plus ya, karena Cl-nya kita pisah. Jadi Cl min di sini spesiesnya sama dengan Cl min di sebelah kanan panah, makanya kita habiskan. Sisanya inilah yang menjadi hasil reaksi ion bersih. Tapi ini besok akan kita lebih perdalam lagi nak ya. Kuncinya satu aja dalam menuliskan persamaan ion bersih ini, ion yang berasal dari elektrolit kuat itu akan habis. Nah, dalam AgCl itu kan Cl berasal dari Cl min, maksud saya merupakan elektrolit kuat ya, karena dia berasal dari HCl. HCl itu adalah asam klorida, asam kuat. Gitu. Oke, besok kita pahami lagi ya. Nah, ini reaksi ion bersihnya ya, ini sisanya. Jadi setelah digambarkan seperti ini, kalian udah bisa bayangkan ya, siapa yang menjadi asam, siapa yang menjadi basa? Siapa yang menjadi asam, siapa yang menjadi basa? Mutiara Rahma? Yang asam Ag plus, Sir. Ya, terus? Yang basa 2NH3, Sir. Iya, good. Jadi ini asam, ini basa. Jadi lebih jelasnya NH3 itu kalau kita gambarkan kan gini nak bentuknya. Ada N, ya. N itu berapa nomor atomnya? 7. Elektron valensinya berarti 5 ya. Udah harus tahu ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, hanya ada 3.
H di sini 1. H itu ada 1 elektron valensinya. Nih, 1 terbentuklah 1 PeI. Bawah ada 1 elektron valensinya, terbentuklah 1 PeI. Belakang ada 1 elektron valensinya, terbentuklah 1 PeI. Oke. Ini ya. Jadi ada berapa PeB-nya, Nak? Ada berapa PeB-nya? Dari sini? 1, Sir. Ya, 1. Ini kan? Satu, Sir. 1 PeB. Nah, inilah yang nanti akan disumbangkan ke Ag dalam membentuk ikatan AgNH3 2 kali. Ya? Paham sampai sini, Nak ya? Paham ya? Insya Allah, Sir. Oke. Nah, kalau paham, masih ada waktu 7 menit lagi ya. Coba kalian kerjakan yang ini. Ini mudah juga ini ya. BF3 direaksikan dengan NH3 menghasilkan F3B NH3, yang mana asam yang mana basa. Ayo saya beri waktu 3 menit. Silakan kerjakan. Oke, bisa Nak? Saya nggak tahu ini ya, penampakan apa ya. Tidak terganggu. Siapa asam, siapa basa, Nak? Ada yang bisa menjelaskan? F3 plus asam, Sir. NH3 basa. Kok nggak ada plusnya kok di sini, Nak? Takim. Nggak ada plusnya. Nah, untuk memastikan sebenarnya kan harus membuat struktur Lewis dulu ya. B itu berapa nomor atomnya? Nomor atomnya 5. Boron ya. Kalau kita uraikan maka menjadi 1S2, 2S2, 2P1, Sir. 2P1. Berapa elektron valensinya? 2 tambah 1, 3. Waktu kita gambarkan berarti B3. 1, 2, 3. F yang diikat berapa? 3, Sir. Langsung aja 3 ya. F3. F itu nomor atomnya 9, elektron valensinya 7. Kalian gambarkan 7, tapi yang pasti nanti akan berikatan 1 elektronnya ke B. Gitu juga F yang di sini. B. Itu juga F yang di atas ya. Akan berikatan ke B. Ini nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang menjadi PEI ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu ya BF3. Sementara NH3-nya gimana? Tapi intinya B-nya nggak memiliki PEB ya, karena semuanya sudah terpakai menjadi PEI, pasangan elektron ikatan. Sementara kalau NH3, N-nya tadi 7 ya. 1s2, 2s2, 2p berapa nak? 3. 2p, nah, 2p3. Berapa elektron valensinya? 5 ya. Nah, tadi intinya udah saya gambarkan kurang lebih. Jadinya ini ada N, ada H sebanyak 3. Udah 3 yang terpakai menjadi PEI, sisanya ada 2 elektron bebas atau 1 pasangan elektron bebas. Kalau dibilang pasangan dia 1, tapi kalau dibilang elektron bebas dia 2 ya. Inilah yang nanti akan didonorkan. Karena NH3 punya PEB yang bisa didonorkan, maka NH3 disebut sebagai Pendonor, Sir. iya, pendonor tadi Basa, apa? Sir. Asam atau basa? Iya, ini basa. Sementara BF3 karena B-nya tidak memiliki PEB lagi, dia bertindak sebagai asam. Ini dua-duanya direaksikan, maka reaksi penggambaran yang baru kurang lebih seperti ini, nak. Ini ada B, ini ada F, ini ada F, ini bawah ada F. Nah, F-nya 3 ya. Terus ini ada PEB yang berasal dari NH3. Sebenarnya penggambaran struktur Lewis itu PEI-nya juga harus dalam bentuk titik-titik, nah ya. Tapi ini maksud saya membuat garis untuk membedakan bahwa garis itu adalah pasangan elektron ikatan, sementara yang titik-titik ini adalah pasangan elektron bebas. Itu maksudnya. Paham ya sampai sini ya? Terakhir, ini latihan yang kedua, molekul CO2 bersifat polar. Sedangkan molekul air bersifat polar ya. CO2 non polar, air polar. Tapi kenapa gas karbon dioksida dapat larut dalam air membentuk asam karbonat? Maksud saya karbonat ya. Jadi silahkan di screenshot latihannya. Coba kalian japri jawabannya ya. Japrikan ke WA saya jawaban kalian. Nanti insya Allah akan kita bahas di waktu yang terpisah. Waktunya sudah habis, nak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.